Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kanal semuanya, saya Dr. Imam Khairul Fajri. Hari ini kita akan seru-seruan membahas tentang Service Excellence. Perkenalkan, saya adalah seorang dokter-trainer. Saat ini sebagai seorang dokter, saya aktif di layanan primer. Dan sebagai seorang entrepreneur, saya membidangi berbagai macam bisnis di bidang kesehatan. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan banyak membahas tentang bagaimana melakukan pelayanan prima di layanan kesehatan. Nah, teman-teman, kita akan mulai dengan hal yang paling simpel nih. Kita akan bahas nanti 3 hal yang kita akan lanjutkan dalam episode selanjutnya dan episode selanjutnya nanti. Jadi disimak terus nih sampai akhir ya. Jadi kita akan ngomongin tentang hukum kekalahan energi, kita akan ngomongin tentang bagaimana genuine empathic service itu seperti apa nih. Kemudian yang ketiga kita akan ngomongin tentang service excellence di layanan kesehatan. Kita akan mulai dari yang pertama. Hukum kekalahan energi. Dokter Imam, kenapa kita harus bahas tentang hukum kekalahan energi nih? Karena kita harus memahami bagaimana alam semesta ini bekerja, teman-teman. Saya akan mulai dengan hukum yang teman-teman pasti tahu ini di SMP dulu atau mungkin bahkan di SMA, ya. Ada hukum kekalahan energi berbunyi, energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi tidak pernah berkurang ataupun bertambah, hanya berubah wujud. Apa ini hubungannya nanti dengan service excellence? Nantikan. Sabar dulu ya. Jadi gini teman-teman, energi usaha artinya sama dengan energi hasil. Hasil itu ada 2, hasil yang terlihat atau yang tampak dan hasil yang tidak terlihat atau namanya tabungan energi. Energi usaha sama dengan energi hasil plus tabungan. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi hasil itu ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu namanya adalah tabungan energi ya. Nah, hidup ini teman-teman, di dunia ini kita selalu perlu pertukaran energi. Bisa dibayangin nggak kalau makan terus tapi nggak pernah BAB? Kembung nanti kita ya. Atau kita keluar terus tapi nggak pernah makan. Ya gimana? Lama-lama ya juga tepar ya. Artinya hidup tuh selalu butuh pertukaran energi. Yang masuk keluar itu pasti akan sama. Ya, masuk keluar tuh sama. Cuman antara yang hasil itu ada 2. Ya, antara usaha dengan hasil yang terlihat, hasil yang tidak terlihat. Kita akan lihat video menarik di sini. Nah, teman-teman, tadi apa itu tadi? Kita ada orang-orang Thailand tadi. Dia sebenarnya ngapain sih? Kok segitunya gitu? Dia dapat apa sih dari ngasih ke pengemisnya, bantu orang-orangnya? Dia dapat apa? Nggak dapat apa-apa juga. Nggak makin terkenal, nggak masuk TV juga, ya, nggak makin kaya juga. Tapi kenapa dia seperti itu? Itulah namanya mencari perasaan. Ingat tadi, di video tadi, ketika si mas-mas Thailand tadi senyum. Senyumnya gimana? Ya, tulus banget ya.
Nah, ternyata level energi, emosi atau perasaan itu akan membuat kita ya itu berbeda. Ketika powernya, energinya berbeda, rasanya lebih positif. Dan ketika force, ya powernya kita semakin ke bawah, gitu. Seperti di sini, teman-teman bisa lihat ini, maka kita akan semakin sedih, semakin negatif. Maka level tertinggi nanti dalam mengelola diri adalah bagaimana kita meningkatkan perasaan kita menjadi sangat-sangat bahagia, sangat-sangat nikmat, sangat-sangat positif. Sampai level pencerahan kalau bisa. Ya, rasanya hidup ini sangat indahnya. Nah, jika saat ini teman-teman, ya, sobat kanal semuanya di sini masih bekerja entah itu sebagai mungkin dosen atau mungkin saat ini sebagai mahasiswa, sedang praktikum gitu, atau mungkin sedang magang, atau mungkin sedang klinis gitu. Entah itu di rumah sakit, puskesmas, dan merasa tidak mendapatkan imbal balik yang sesuai. Saya sudah bekerja mati-matian, saya sudah belajar mati-matian, saya sudah memberikan yang terbaik semuanya, tapi kok imbal balik gaji saya nggak seberapanya, tapi kok nilai saya kok tetap dikasihnya jelek, tapi kok saya nggak IP-nya kok jelek. Terus gimana? Teman-teman tetap harus bekerja, mengusahakan yang terbaik, tetap semakin rajin. Kenapa? Karena adanya tabungan energi. Harusnya ini kalau sobat kanal semuanya di sini bekerja ya dengan kemampuannya teman-teman, minimal ini gajinya harusnya 50 juta. Tapi di sini cuma digaji 5 juta. Maka sesungguhnya teman-teman nggak dapatnya 5 juta, tetap 50 juta. Tapi 45 juta wujudnya tabungan energi. Teman-teman udah belajar mati-matian, udah di klinis, udah di rumah sakit, di puskesmas mati-matian, memberikan yang terbaik nih. Nilainya masih dikasih jelek, IP-nya masih rendah. Bukan berarti teman-teman IP-nya rendah, bukan berarti teman-teman nilainya jelek. Ya, nilainya tetap bagus, tapi wujudnya mungkin di atas kertas seperti itu, sisanya menjadi tabungan energi. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, tabungan energi ini teman-teman nanti konversinya menjadi banyak, yang kita namakan menjadi rezeki. Bisa jadi nih, rezeki itu nggak melulu masalah yang fisik ya, yang terlihat. Seperti uang. Teman-teman nih, punya sobat kanal semuanya ini sehat. Itu rezeki nggak? Rezeki kan? Kalau yang udah punya istri, punya suami, istri suaminya nurut, rezeki nggak? Kalau yang punya anak, anaknya mudah diberitahu, guyup, rukun, rezeki nggak? Kalau ini teman-teman yang punya teman, punya tetangga, punya lingkungan yang mendukung, nggak julid, rezeki nggak? Ini teman-teman mungkin ini ada yang naik motor, sennya kanan tapi beloknya kiri. Dari belakang ditabrak nih, brek gitu. Harusnya ya. Minimal patah kaki. Atau patah tangan. Tapi ternyata cuma lecet dikit. Rezeki nggak? Teman-teman lagi di ATM nih, ya. Lagi di ATM ngambil uang. Ya karena buru-buru sambil telepon, lupa nih. Dompetnya isi seuangnya, sekartu-kartunya dari situ semua. 2 jam baru ingat, ya Allah, ternyata tadi ada di ATM. Udah 2 jam nih. Harusnya kalau 2 jam, kira-kira gimana? Hilang kan? Balik, ternyata masih ada. Rezeki nggak? Artinya rezeki itu wujudnya bisa banyak sekali. Termasuk kebahagiaan pun rezeki. Kalau teman-teman saat ini merasa belum mendapat imbal balik yang sesuai, dan teman-teman merasa bahwa aku akan dihargai tempat lain, pertanyaannya adakah yang bisa memberikan teman-teman melebihi yang saat ini? Sobat kanal semuanya, kalau sobat kanal di sini ya merasa ya kok nggak nyaman dengan kondisi saat ini, jangan-jangan kita cuma kurang bersyukur saja. Tidak ada pilihan setengah-setengah. Jangan kencingi tempat Anda minum. Ingat, hukum kekayaan energi. Nah, sobat kanal semuanya, kalau di dalam Islam ada namanya la in syakartum la azidanakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Ini janjinya Tuhan, janjinya Allah. Bukan janjinya Dr. Imam, bukan. Ya, artinya apa? Semakin kita bersyukur, maka kita akan pasti ditambah. Itu sudah dijanjikan di dalam Al-Quran. Nah, memberi dan menerima, alam semesta itu bekerja dengan cara ini, teman-teman. Maka menerima saja, teman-teman dapat aja. Sobat kan masih dapat semuanya. Tapi tidak pernah memberi, tidak akan sehat. Rajin-rajin memberi, rajin-rajin menabung. Ya, maka kalau ini ada salah satu hadis itu memberitahukan seperti ini.
Barang siapa memberi kemudahan bagi yang kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Ya, artinya teman-teman, kita permudah orang lain, maka kita akan dimudahkan. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Yuk, kita berikan yang terbaik, kita menjadi orang yang bervalue. Seperti kata Einstein, try not to become just a man of success, but rather try to become a man of value. Jadilah orang yang bervalue, jadilah orang yang terbaik, jadilah versi diri Anda yang banyak bersyukur. Kita akan lanjut di episode selanjutnya. Simak terus Sobat Kanal.